malam hari ini saya akan sharing soal apa sih yang salah dengan over atau under specification gitu. Sekarang sebelum ngomongin apa sih yang salah dengan itu, kita lihat dulu sebenarnya uh, seni nulis spesifikasi. Karena ini bagian pertama dari kita yang berprofesi sebagai di bidang procurement dan supply, itu kita nerima spesifikasi yang dari user ya. Kita nerima ini, terus habis itu kita proses, kita belikan apa yang mereka minta gitu. Tapi sebenarnya itu kita harus memahami juga bahwa ada seninya nulis ini gitu. Supaya kita nanti bisa bantu user kita kalau dia bikin spesifikasinya kurang detail. Jadi ini saya kasih contoh, yang di sebelah kanan yang warnanya oranye ini, dia mau rental mobil di Bandung, dia bilang kalau dia mau yang 5 seaters, 5 tempat duduk, kemudian dia mau tahunnya tahun 2000, nyupir sendiri, dan sewanya 24 jam. Yang di kiri, itu dia mau 5 tempat duduk juga, tapi minimal tahun 2018, terus pakai supirnya familiar sama Bandung, dan supirnya nggak ngerokok, dan dia mau juga harga sewanya itu termasuk bahan bakar, tol, sama parkir. Nah, dari sisi waktunya dia hanya mau sewa 4 jam aja. Dia bahkan dia bilang dijemput jam 8 di hotel Ibis, dibalikin lagi, diantar kembali ke hotel Ibis jam 12 siang, jadi pas 4 jam. Tempatnya di Bandung aja gitu, di area Bandung saja. Nah, itu yang apa namanya, yang disampaikan oleh usernya. Nah, kanan sama kiri kan beda harga ini, ya kan? Beda harga. Nah, kalau kita nerima sesuatu dari user yang nggak detail, itu bahaya apa? Karena beda detail, beda harga. Kalau nggak detail, nanti akan banyak apa ruang-ruang asumsi di situ gitu. Jadi ini saya next dulu. Nah, ini di sini bahaya dari asumsi. Jadi kalau kita ngasih sesuatu ke vendor itu nggak detail, itu ruang asumsinya besar. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ketika requirement-nya tidak terlalu detail, ruang asumsinya itu 50%. Jadi si vendornya itu ngira-ngira nih. Tapi kalau agak detail 25%, sangat detail 10%. Ya, ini hanya ilustrasi aja. Tapi dari sini saya mau menjelaskan bahwa kalau requirement-nya tidak detail, itu membuka ruang asumsi yang cukup besar. Itu asumsi itu sama dengan biaya. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, ke depan ini usernya hanya bilang, saya mau sewa mobil di Bandung, kayaknya sih udah agak jelas gitu. Tapi vendornya kan bingung mau ngasih harga. Dia bisa juga tanya sih gitu. Tapi kalau jawabannya nggak jelas kan, dia pasti kasih harga yang paling tinggi gitu. Padahal sebenarnya ternyata dia hanya perlu misalnya hanya untuk 4 jam aja. Karena nggak detail, vendornya berasumsi, dia ngasih harganya 24 jam. Jadi seni menulis spesifikasi itu kita harus sedetail mungkin dan memastikan ruang asumsi itu semakin kecil. Jadi vendor tidak menduga-duga lagi. Nah, untuk itu saya ada sedikit tips ya, ini membantu kita untuk ini apa namanya? Untuk melihat bagaimana caranya membuat spesifikasi untuk beli barang. Ini lebih gampang ya. Kalau beli barang itu misalnya tinggal deskripsinya apa, kemudian estimasi budgetnya berapa. Kalau itu barang-barang dari OEM, biasanya udah ada part number-nya, itu lebih gampang lagi. Quantity berapa, delivery time-nya kapan,
terus alamat delivery-nya di mana, terus kita lihat apakah ada requirement untuk packaging-nya. Nah, kalau beli barang biasanya lebih gampang, tetapi tetap aja setiap kita terima purchase request untuk beli barang harus dipastikan minimal informasi ini lengkap. Nah, yang susah itu sebenarnya atau beli jasa. Karena ketika beli jasa, ada banyak hal yang kita sebagai profesional yang bekerja di procurement dan supply harus menggali lebih dalam lagi gitu. Ya ini ada 7 bagian sih yang saya sarankan kita pastikan kita tahu ketika kita menerima permintaan pembelian jasa. Ya misalnya jasa rental mobil gitu ya. Ini saya kasih contoh jasa rental mobil, satu yang harus ditanyain, ini jasanya mau ngapain sih ya, jadi deskripsi singkatnya dia mau ngapain, misalnya rental mobil. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya seperti apa dari sisi area ini mau di area mana aja rental mobilnya dipakai, misalnya di Bandung atau Jawa Barat gitu ya, atau Indonesia itu misalnya. Kemudian sumber daya yang diperlukan dari rental mobil ini apa? Apakah hanya mobilnya saja, misalnya mesinnya aja, mobilnya aja? Apakah termasuk bensinnya? Apakah termasuk drivernya? Nah, itu harus kita cek gitu kan. Terus waktu sewanya juga berapa lama? Apakah 3 tahun, 1 tahun, 12 bulan, 3 bulan? Nah, itu harus detail. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, metode kerjanya. Nah, ini biasanya kalau untuk rental mobil metode kerjanya simpel aja kan. Dia nyewain mobil ke kita, berikut maintenance-nya gitu lebih simpel. Tapi kalau untuk jasa yang lain mungkin lebih detail. Kemudian yang keempat, apakah untuk menyewakan mobil ini ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh vendor tersebut, misalnya standar operasional, standar HSE. HSE ini misalnya harus taruh fire extinguisher di dalam. Terus apakah harus bikin laporan juga setiap bulan rute mobil itu kemana aja misalnya. Kemudian yang kelima, matrix responsibility. Jadi tanggung jawab kita sebagai penyewa apa, tanggung jawab pemilik mobil apa, itu harus dijelaskan. Dan yang keenam, bagaimana kita mengukur kinerja dari vendor tersebut, dari sisi operasional maupun dari sisi yang non-operasional. Dan yang ketujuh, itu price formatnya seperti apa? Apakah fixed cost, misalnya fixed cost 8 jam per hari, nanti sisanya itu dibayar pakai variable cost misalnya, atau lump sum 24 jam kali sekian hari yang dirental, atau lump sum per bulan. Nah, itu harus kita ketahui. Jadi ketika kita nerima request untuk beli jasa, saran saya paling nggak 7 ini itu sudah sudah kita dapatkan informasinya. Nah, kalau belum dapat 7 ini, ya kita balik lagi tanya yang lebih detail lagi ke usernya gitu ya. Ya tujuannya untuk apa ya? Untuk mengurangi ruang-ruang kita berasumsi tadi gitu ya. Karena semakin banyak ruang asumsi tadi, seperti saya sampaikan, itu semakin mahal nanti rate-nya buat kita. Kok nggak mau di next ya? Nah ini kan tadi. Semakin tidak detail, ruang asumsinya semakin besar. Ini basic-nya dulu nih. Basic dulu saat kita menerima permintaan untuk pembelian barang sama jasa, tugas kita itu bukan langsung terima aja, tapi memastikan semua informasi yang diperlukan itu sudah ada. Kalau belum ada, tanya. Gitu. Tujuannya apa? Supaya tidak ada ruang-ruang asumsi ini. Nah, sekarang bagaimana dengan over specification sama under specification tadi? Gitu. Nah, kita lihat case study-nya nih. Saya ada 2 case study. Saya mulai yang over specification dulu. Ini contohnya ya. Contoh user sudah bikin spesifikasi yang benar gitu ya, sudah sesuai dengan tadi yang basic info yang saya sampaikan tadi, tapi ternyata masih ada masalah lain gitu. Jadi
masalahnya bukan hanya user tidak detail memberikan spesifikasi, tapi masalahnya adalah spesifikasi dia tuh over gitu, terlalu ini apa namanya, terlalu kebagusan lah itu istilahnya. Jadi ini ada case tadi waktu itu kami nerima permintaan rental 3 alat yang akan dipakai untuk bongkar muat di pelabuhan gitu ya. Dan alat ini tuh diminta dedicated 24/7, jadi nggak boleh di-sharing sama proyek lain. Pokoknya harus ditaruh di gudang di pelabuhan itu selama 3 tahun, nggak boleh di-sharing kemana-mana. Dan dia minta alatnya baru, jadi buka bungkus gitu ya. Dan setelah saya cek, saya tanya lebih detail lagi kan, oke ini baru, terus saya tanya tanggung jawab kamu apa, tanggung jawab pemilik alat apa, sudah dia kasih tahu, kemudian lokasi kerjanya nanti sudah jelas. Nah saya baru tanya, ini dipakainya berapa kali? Kamu minta 24/7 itu, ini dipakainya dalam sebulan berapa kali? Ternyata dalam sebulan dipakai dua kali saja. Jadi hanya untuk bongkar muat dari kapal itu 2 kali per bulan, dan sekali bongkar muat kapal itu kira-kira 3 hari. Dan kadang-kadang mungkin bisa mundur sedikit jadi 4 hari, tapi rata-rata 3 hari. Jadi kebayangkan kami diminta untuk merental alat baru, buka bungkus, dan harus nggak boleh di-sharing sama proyek lain, dan hanya dipakai dua kali sebulan. Artinya dalam sebulan 30 hari, itu hanya dipakai 6 hari aja. Nah ini akhirnya kita kasih saran kan, gimana kalau alatnya jangan baru gitu. Karena kalau mau baru, jadi mahal gitu, mahal banget kan. Apalagi cuma dipakai 3 hari doang. Akhirnya usernya setuju alatnya usianya boleh 10 tahun. Nah begitu harganya langsung drop gitu. Karena alat yang baru buka bungkus sama alat yang sudah 10 tahun beda. Nah, tetapi kan ada kekhawatiran, ini alat 10 tahun nanti jangan-jangan rusak-rusak gitu. Akhirnya dibikinin clause bahwa physical availability-nya harus 85% gitu kan. Terus kalau ketika sedang ada kapal datang dan bongkar muat dan alatnya breakdown, maka dikasih waktu maksimal 4 jam untuk cari gantinya. Dan setujuin, jadi akhirnya kontraknya bisa berjalan dengan baik selama 3 tahun. Tuh. Dan memang ini agak unik ya, agak unik karena compliance, karena ada kontrak gitu, jadi memang alat itu harus tersedia, harus dedicated ya, nggak bisa di-sharing. Itu contoh over specification. Contoh yang under specification, ini yang saya pernah alamin itu waktu rental truck untuk support equipment. Jadi kalau di tambang itu kan ada alat utamanya ya, alat utamanya untuk mengangkut batu bara sama mengangkut overburden gitu. Tapi alat utama ini, hauling truck ini kan disupport oleh support truck ya, ada water truck, ada fuel truck, ada juga ini apa namanya loop truck gitu. Jadi ada 3 jenis truk ini yang mensupport operasional tambang itu. Nah pada waktu itu usernya itu maksain pakai truk yang 6x4. Jadi kalau yang nggak ngerti beda 6x4 sama 6x6, jadi 6x4 itu yang 6 itu artinya jumlah, gampangnya buat jelasnya jumlah bannya lah. Banyak kalau Andreas masih ngerti ya, orang tambang ya, tapi kan kalau orang tambang mungkin nggak ngerti. Jumlah bannya 6, terus axle-nya 4, jadi roda yang ban yang bergerak itu 4 lah. Jelasnya gitu ya. Kalau 6x6 itu artinya jumlah bannya 6, terus 6-6-nya gerak semua. Nah, kalau yang ditambah pasti ngerti gitu, kalau alat supek itu, yang tadi ya fuel truck sama loop truck itu, dia akan masuk ke jalan yang bukan jalan standar ya, jadi yang mungkin nggak ada jalannya, tapi dia harus lewat lah gitu ya.
Nah, itu usernya maksain 6 kali 4. Memang harganya lebih murah sih, kalau dibeli harga lebih murah, sekitar 30-an% gitu ya. Tapi berbahaya, karena kalau truk itu nanti istilahnya apa ya, nyungsep di ini ya, nyungsep di uh, mat atau apa sih di ini, di lumpur, waktu untuk ngeluarinya ada biaya lagi nih, harus pakai doser atau pakai alat lagi buat narik gitu ya. Jadi malah lebih mahal. Jadi dia memaksain sesuatu yang sebenarnya nggak mampu buat kerja di atas itu hanya gara-gara mau menghemat ini gitu. Jadi itu contoh yang ini yang under specifications gitu. Dan yang paling bahaya yang sering kita alami itu over specification gitu. Jadi user tuh cenderungnya beli barang yang sebenarnya harusnya itu cukup dengan spesifikasi ini aja, tapi dia beli yang lebih tinggi spesifikasinya. Jadi contohnya yang paling gampang ya beli handphone gitu ya. Jadi sebenarnya perlunya hanya buat SMS, tapi belinya smartphone. Ya kan harganya beda banget itu. Nah itu contoh overspecifikasi seperti itu. Nah jadi aman biasanya gitu. Ini triggernya aja, trigger buat kita apa namanya, buat kita ngobrol. Nah silahkan nih kalau mau ada yang sharing, pernah nggak punya pengalaman atau mau minta advice juga boleh, silahkan ya.